Tommy Art 56 keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jeruk di aplikasi Alecmotion. Nah oke, sebelum masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi Alecmotion-nya. Nah tampilan Alecmotion-nya bakalan seperti ini. Di bagian sini langsung saja kalian bisa klik icon plus. Nah untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16 ya. Langsung kalian bisa klik buat proyek. Nah di bagian sini langsung saja kalian bisa klik icon plus, kemudian pilih yang audio dan lihat semua ya. Dan untuk mentahannya kalian bisa di deskripsi ya, gua sudah sediakan link downloadnya. Nah untuk lagu DJ-nya biasa tertera di bawah setelah kalian download. Nah oke, di bagian sini langsung saja kita langsung untuk menandai detik bitnya. Dan cara penandaannya kan bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah jika sudah pas seperti ini kan bisa klik icon plus yang di sini agar anda tanda merah seperti ini. Nah oke, untuk detik bit kalian juga bisa cek di deskripsi ya, kalian bisa sesuaikan sampai di akhir. Di sini gua untuk menandainya gue skip dulu ya karena ini agak kelamaan. Nah oke, jika kan sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya sampai di akhir, kalian bisa kembali ke bagian awal. Di bagian sini kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit ya. Foto yang pertama kalian bisa panjangkan, klik icon yang panah ke kanan ini. Nah otomatis akan masuk ke bagian detik 08/07. Kalian bisa panjangkan saja seperti ini. Dan di bagian sini kalian bisa tambahkan foto lagi, foto yang beda gaya ya, foto yang kedua gitu. Nah di bagian foto yang sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 10/13. Nah kemudian di bagian sini tambahkan foto lagi. Nah kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 12/17 ya, yang ini. Kemudian tambahkan foto lagi. Nah di bagian foto sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 14/24. Tambahkan foto yang terakhir ya, di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai akhir. Nah kalian bisa paskan dengan detik musiknya ya seperti ini. Nah sisanya kalian bisa hapus saja. Nah di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang pertama ya, yang ini dulu. Nah potongan foto yang panjang. Nah di bagian sini kalian bisa klik fotonya, kemudian di bagian sini klik move dan transform pilih nomor 3. Nah untuk di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian detik yang 02/07 aja ya, 06 ya, 07 seperti ini. Kalian bisa tekan kunci keyframe, kemudian di bagian akhir tekan kunci keyframe juga. Kalian bisa agak zoom gitu dikit aja, sekitar 840-an gitu. Nah kemudian di bagian sini, nah di bagian akhir, agak akhir gitu ya, di bagian detik 06/011 yang 11 ya seperti ini. Tekan kunci keyframe juga. Untuk di bagian akhir tekan kunci keyframe, kalian bisa zoom juga sekitar 800 juga. Nah oke, 840-an juga ya seperti ini. Nah kemudian di bagian awal jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva pi nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Kemudian kalian bisa ke bagian akhir dan di bagian sini tambahkan kurva juga pi nomor 2, kurvanya ke bawah seperti ini. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa, sudah selesai ya di move dan transform, kalian bisa masuk ke bagian efek. Kemudian kalian bisa tambahkan efek, masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Tambahkan efek yang namanya ubin atau tails dulu. Nah untuk di bagian ubin kalian bisa cukup aktifkan mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang namanya obang-ambing atau oscillate. Nah untuk di bagian obang-ambing, sudut dan frekuensi kalian bisa biarkan. Untuk di bagian yang magnet ya, untuk frekuensi turunkan menjadi 1 ya, maaf. Nah oke, seperti ini 1 ya. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa biarkan. Klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform lagi, tambahkan efek yang namanya ayun atau swing. Nah untuk di bagian ayun, untuk frekuensinya ubah menjadi 1.
Nah, untuk sudut 1 kalian bisa ubah menjadi min 3. Nah, oke, min 3,0 ya, seperti ini. Untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah menjadi 3. Nah, oke, 3 seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian sini kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek lagi. Nah, masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya ya, kalian bisa klik yang paparan gamma. Untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe di bagian detik yang sini 02/07. Nah, untuk di bagian awal tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 1,0. Nah, kemudian di bagian tengah-tengah kalian bisa klik kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke kiri seperti ini dikit aja. Klik kembali, kemudian di bagian akhir nih. Nah, di bagian sini untuk dibanding yang detik 06/11 tambahkan kunci keyframe juga. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci keyframe, ke ubah menjadi 1,0 ya, seperti tadi. Nah, di bagian sini tambahkan kurvanya nomor 2, atur kurva agak ke kanan seperti ini. Nah, klik kembali, kemudian di bagian sini sudah ya untuk di paparan gamma. Klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, kalian bisa masuk ke bagian yang move dan transform ya. Tambahkan efek yang namanya guncang otomatis ya, yang ini. Maaf, kalian bisa tambahkan efek yang linear streak dulu ya di bagian sini. Masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang linear streak ya, yang kayak hujan gitu. Nah, untuk di linear streak untuk di bagian awal, nah seperti ini. Untuk di linear streak untuk bagian kekuatan, tambahkan kunci di bagian awal, kalian bisa turunkan menjadi 0, sekitar 12 saja. Nah, seperti ini. Untuk di bit selanjutnya kalian bisa biarkan dulu, kalian bisa ke akhir ya, tambahkan kunci juga. Untuk di bagian sini kalian bisa ubah tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Ke bit yang sini yang 02/07 tambahkan kunci, turunkan menjadi 0 juga. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Nah, untuk di kurva akhir ya, di akhir sini kalian bisa tambahkan kurva pin nomor 2, atur kurvanya seperti ini. Klik kembali, kemudian klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini baru kalian bisa masuk ke bagian yang move dan transform. Tambahkan efek yang namanya guncang otomatis. Nah, untuk guncang otomatisnya untuk di bagian yang magnitude, untuk di detik 06/11 tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa turunkan menjadi 0. Kalian bisa ke akhir, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi sekitar 120. Nah, oke, 120 seperti ini. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva nomor 2, atur kurvanya ke kanan. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian kecepatan, kalian bisa ubah sekitar 6,15. Nah, oke, kemudian untuk di bagian scroll ke bawah ya, untuk sudut turunkan menjadi 0. Nah, untuk di bagian select kalian bisa ya naikkan menjadi 100% ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian awalnya sudah selesai ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang kedua nih. Nah, di bagian sini klik fotonya, kalian bisa kasih efek zoom ya. Klik move dan transform pin nomor 3. Tambahkan kunci keyframe dulu di setiap bitnya ya. Maaf, dari awal dari sini ya, tambahkan kunci juga. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa gitu, zoom aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa agak zoom lagi. Nah, di akhir kalian bisa biarkan ya. Dan bagian sini tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya ke atas semua. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, kalian bisa biarkan ya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang kedua. Kalian bisa klik move dan transform pin nomor 3. Kalian bisa lakukan seperti tadi. Tambahkan kunci dulu. Untuk di kunci sini kalian bisa agak zoom. Kunci berikutnya kalian bisa agak zoom. Nah, oke, seperti ini. Di akhir kalian bisa biarkan ya. Tambahkan kurvanya itu seperti tadi. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian menu yang rotasi. Nah, yang nomor 2 ya, kalian bisa tambahkan kunci dulu di setiap detik bit ya, seperti biasa. Kemudian di bagian yang detik bit yang sini kalian bisa ubah menjadi min 7. Nah, kemudian untuk di bit selanjutnya kalian bisa ubah menjadi 7.
Nah oke, jangan lupa kasih kurvanya sama seperti tadi. Nah di bagian sini langsung saja kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya ya, yang ketiga kalau nggak salah. Ya kalian bisa lakukan berulang di move dan transform, tambahkan kunci lagi seperti yang awal. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa agak zoom, kemudian di sini lebih zoom. Nah kemudian di bagian sini tambahkan kurva seperti tadi ya, gampang. Cuman di bedanya itu di bagian miring dan bagian yang posisi ya. Nah di bagian sini langsung saja bisa masuk ke bagian posisi, tambahkan kunci seperti tadi. Kemudian di bagian sini tambahkan yang kuncinya, kan bisa ubah menjadi yang kiri ya, geser ke kiri aja seperti ini. Untuk di sini kan bisa geser ke bagian sini. Nah oke, di bagian sini tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurva seperti tadi. Nah oke, di bagian sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya ya. Di bagian akhir kalian bisa biarkan saja. Kalian bisa potong fotonya dari awal ya sampai sini. Kemudian kalian bisa klik ikon yang di tengah sini, kalian bisa potong saja sampai akhir ya. Nah potong saja seperti ini. Nah oke, jika kan sudah selesai untuk potong fotonya jadi bagian-bagian kecil, kalian bisa kembali ke bagian awal lagi, masuk ke bagian awal pergantian foto, klik fotonya, klik efek, langsung tambahkan efek. Kalian bisa tambahkan efek yang ubin ya di bagian sini. Nah untuk ubin aktifkan mirrornya dulu. Kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek, masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate. Nah untuk ombang-ambingnya, untuk sudutnya kalian bisa biarkan dulu. Kalian bisa ubah di bagian yang magnitude ya, tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa turunkan dulu menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian kanan, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 550. Nah oke, 550 seperti ini, tekan tanda taruh bagian kiri, tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini. Klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek, masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang buram gerak. Nah untuk buram geraknya, untuk tone nya kalian bisa ubah menjadi 0,70. Nah 0,80 juga nggak apa-apa ya, seperti ini. Klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Kemudian di bagian sini tambahkan efek yang ombang-ambing lagi ya, ombang-lambing. Kemudian untuk di ombang-ambing bawah, untuk sudutnya kalian bisa biarkan juga. Masuk ke frekuensi, ubah menjadi 8,0 seperti ini. Kemudian di bagian sini untuk magnitude, tambahkan kunci keyframe, tekan tanda turunkan dulu menjadi 0, tekan tanda taruh bagian kanan, tekan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 550 seperti tadi. Nah oke, tekan tanda taruh di kiri, kemudian tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini. Kemudian di bagian kirinya juga seperti ini ya. Nah kemudian bagian sini klik kembali lagi, kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan efek turbulent displace. Nah untuk di bagian turbulent, untuk yang offset kalian bisa ubah menjadi 64. Kemudian untuk di bagian kekuatan, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,154. Nah oke, seperti ini ya. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 0. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kanan, kemudian kalian bisa klik kurva pin nomor 3 ya, atur kurvanya ya, jangan pilih, atur saja seperti ini. Maaf tadi untuk tone-nya kalian bisa turunkan juga ya, untuk tone-nya, maaf. Nah seperti ini. Untuk di bagian buram gerak, tone-nya kalian bisa ubah menjadi 0,70 biar nggak agak kebureman. Nah oke, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian yang turbulent tadi. Nah untuk yang bagian kekuatan, untuk kurvanya itu seperti ini, atur aja ya kalian. Klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian evolution, kalian bisa ubah menjadi sekitar 4,62. Nah oke, 4,62 seperti ini. Kalian bisa untuk logo, kalian bisa pilih yang XY. Masuk ke bagian skala, kalian bisa tambahkan kunci keyframe, turunkan dulu menjadi 0,40. Nah tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi sekitar 2,0 ya. Nah oke, tekan tanda taruh di bagian kanan. Kemudian kalian bisa tambahkan kurva, jangan kasih kurva ya, turun ke bawah. Masuk ke bagian oktav, kalian bisa turunkan menjadi 1. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian paparan atau gamma ya, tambahkan efek paparan atau gamma ya yang tadi.
Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik paparan gambarnya. Tekan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian kanan, tekan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 1, berapa ya, 1,0 aja. Nah seperti ini, tekan tanda taruh di bagian kiri, tambahkan kurva. Kurvanya itu nomor 3 ya, biarkan saja seperti ini. Nah kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa klik icon di kiri bawah, klik titik 3 ya, salin efek. Kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di setiap pergantian foto ya, tempel saja seperti ini. Oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya ke bagian pergantian foto sampai akhir, kembali ke awal, kita buat efek jarak-jaruknya di bagian sini. Di bagian sini kalian bisa tempel efek yang tadi dulu. Kemudian kalian bisa hapus yang efek turbulent display, hapus yang ombang-ambing yang satu untuk kemudian diubah di sekitar 90, maaf min 90 ya, seperti ini. Biar jarak-jaruknya itu ke atas gitu. 90 seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar, biarkan aja ya. Untuk magnitude, tekan tanda taruh di bagian di sini dulu. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 250. Oke, 250 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian kiri. Nah, kurvanya itu seperti tadi, biarkan ya. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Di bagian sini kalian masuk ke bagian yang mana ya, yang bentar. Yang paparan atau gamma ya, kalian bisa tanda awal, kalian bisa ubah. Nah, di tanda awal kalian bisa ubah menjadi 1,30 aja. Nah oke, tanggal 131 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian kiri, kurvanya itu biarkan seperti tadi. Di bagian sini klik yang icon di kiri, yang kiri bawah ya, kemudian kalian bisa salin. Nah kemudian kalian bisa tempel saja di bagian potongan foto ya, seperti ini. Nah kecuali di bagian potongan foto yang akhir sini ya, di bagian akhir sini jangan kalian tempel, kalian bisa tempel di bagian foto berikutnya yang sini. Tempel saja sampai akhir dulu ya. Nah oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya, selain di bagian potongan foto yang akhir, kalian bisa klik kembali. Nah di bagian sini kan belum ada efeknya nih. Kita buat efeknya, klik efek, bisa tempel efek yang tadi dulu. Nah kemudian di bagian sini untuk ombang-ambing, tekan kunci keyframe, kalian bisa tekan tanda taruh di bagian yang kanan ya. Yang kiri aja ya, seperti ini. Tekan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 90. Nah oke, 90,0 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kanan. Untuk frekuensi juga kalian bisa ubah ya. Kalian bisa ubah menjadi 0,50. Nah, oke, untuk di bagian magnitude, untuk di tanda awal, tekan tanda taruh di bagian tengah dulu seperti ini. Tanda awalnya kalian bisa ubah menjadi, turunkan menjadi 100 ya. Nah tekan tanda taruh di bagian kiri. Untuk kurvanya jangan kasih kurva ya, pilih nomor 1 aja seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, untuk efeknya, untuk paparan atau gambarnya kalian juga bisa biarkan. Di bagian sini tambahkan satu efek lagi ya, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform. Tambahkan efek yang namanya ayun atau swing. Nah untuk di bagian ayun sini, untuk frekuensi ubah menjadi 1,11 ya. Untuk di bagian sudut 1, tambahkan kunci keyframe dulu. Kalian bisa ubah menjadi sekitar min 2,5. Nah oke, min 2,5 seperti ini. Tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kanan, masuk ke sudut 2, tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi 2,5 ya. Sebaliknya. Oke, 2,5 seperti ini. Kemudian tekan tanda taruh di bagian yang kiri, tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kanan nih. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali. Untuk di bagian yang kalian ubah tadi, di bagian efeknya kan bisa salin efek. Kemudian kalian bisa tempel efeknya nih di setiap foto yang belum ada efeknya, oke. Nah untuk di bagian sini kalian bisa klik icon yang sini, klik icon di kanan atas, kemudian kalian bisa balik secara horizontal. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa juga balik secara horizontal ya. Nah oke, jadi hasilnya bakal seperti ini. Di sini sudah selesai. Kalian bisa hapus efek ya di bagian sini. Efeknya itu beram geraknya kalian bisa hapus saja. Nah di bagian sini juga kalian bisa hapus, maaf tadi kelupaan ya. Nah oke, beram geraknya ya. Nah kemudian di bagian sini langsung saja kalian bisa ekspor, klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik tombol subscribe dan like-nya, kalian bisa share juga ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.